Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Surat Yusuf ayat 70. Siasat cerdik Nabi Yusuf menahan saudara-saudaranya. Nabi Yusuf melakukan suatu siasat yang sangat cerdik sebagai pelajaran lembut kepada saudaranya yang pernah berbuat zalim. Pada ayat ini diceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam melakukan sebuah siasat mengagumkan kepada saudara-saudaranya yang pernah menzaliminya di saat kecil. Taktik yang cerdik ini berhasil menahan saudara-saudaranya tidak kembali kampung halamannya di Palestina. Menjelang kepulangan saudara-saudara Nabi Yusuf ke Kanaan, Palestina, ia meminta para pembantunya menyiapkan bahan makanan dan bekal untuk mereka bawa pulang. Nabi Yusuf memerintahkan pembantunya untuk memasukkan piala berharga berupa gelas minuman ke dalam karung saudara kandungnya Bunyamin. Ketika saudaranya berangkat, Nabi Yusuf memberitahu para pembantunya bahwa piala itu telah hilang, barangkali diambil atau terbawa oleh khalifah yang baru saja pergi. Para pembantu Nabi Yusuf mengejar khalifah tersebut. Ketika mereka mendekati kafilah anak-anak Nabi Yakub itu, seseorang mengejar seraya berkata, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu para pencuri." Berikut kisahnya diceritakan dalam surat Yusuf, yang artinya, maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, dia, Yusuf, memasukkan piala ke tempat minum, ke dalam karung saudaranya, kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Surat Yusuf ayat 70. Pesan dan hikmah. 1. Nabi Yusuf menepati janjinya untuk memberikan setiap orang mendapatkan barang makanan seberat unta. Dari sisi beliau mulai taktik baiknya untuk memberi pelajaran yang lembut kepada para saudaranya yang pernah berbuat zalim kepadanya. 2. Jika mereka memiliki siasat atau taktik yang buruk untuk mencelakai Nabi Yusuf, maka taktik Nabi Yusuf justru sama sekali tak bermotif jahat, melainkan motif yang baik. Karenanya bertaktik dengan tujuan baik itu dibolehkan, dan yang dilarang adalah bertaktik atau tipu muslihat yang motifnya kejahatan dan kezaliman, maka itu yang diharamkan. 3. Nabi Yusuf telah memerintahkan pelayannya untuk memasukkan gelas berharga kerajaan di keranjang Bunyamin secara diam-diam, dan Bunyamin pun sudah paham dengan siasat atau taktik Nabi Yusuf saudaranya ini. 4. Saat mereka bergerak keluar dari istana kerajaan, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh teriakan para pengawal kerajaan yang meminta mereka berhenti dan meneriaki mereka pencuri. Ini disebut sebuah taktik untuk membuat nyali mereka ciut, bukan sebagai tuduhan. Surat Yusuf ayat 71. Jawaban bijak saudara Nabi Yusuf saat dituduh mencuri. Pada ayat ini dikisahkan bagaimana saudara-saudara Nabi Yusuf memberi jawaban yang bijaksana ketika dituduh mencuri. Ada satu pelajaran berharga yang bisa kita petik dari ayat ini. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, putra-putra Nabi Yakub dituduh mencuri, mereka menjawab dengan kalimat yang indah dan bijaksana. Padahal ini hanya taktik cerdik Nabi Yusuf untuk memberi pelajaran kepada saudara-saudara yang pernah menzalimi beliau pada masa kecil. Ketika hendak pulang ke Palestina, saudara-saudara Nabi Yusuf ditahan oleh pengawal karena tuduhan mencuri barang kerajaan. Berikut jawaban mereka dikisahkan dalam surat Yusuf. Allah berfirman, yang artinya, mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu, "Barang apakah yang hilang dari kamu?" Quran surat Yusuf ayat 71. Pesan dan hikmah. Para saudara Nabi Yusuf terlihat tenang karena menang. Mereka merasa tidak ada sesuatu pun yang mengambil barang dari kerajaan, yang ada padanya hanya barang makanan yang telah diberikan saja. Mereka tidak bertanya, "Apa yang telah kami curi?" Akan tetapi mereka bertanya, "Barang apakah yang hilang dari kamu?" 2. Di sini kita diajarkan
Bagaimana saat menghadapi tuduhan atau fitnah terhadap hal yang tidak pernah kita lakukan sama sekali, untuk tetap tenang dan menyikapinya dengan baik, santun dan tegas. Jangan memperkeruh dengan kata dan aksi yang justru membuat gaduh dan carut-marut keadaan. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.